Kembali di AI News Sore, pemirsa masih membahas vonis Rizik Syihab dan masih bersama kami kuasa hukum Rizik Syihab Kamil Pasha dan Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia Islah Bahrawi. Saya kembali ke Pak Islah. Pak Islah, memang vonis ini kita ketahui lebih rendah dari tuntutan jaksa 10 bulan penjara dan denda 50 juta rupiah. Kalau Anda melihatnya, apa yang pertimbangan dari hakim sehingga memberikan vonis lebih rendah dari tuntutan jaksa? Ya, kalau alasan hakim kan jelas ya, karena banyak alasan yang sifatnya terlalu permisif kalau menurut saya. Karena kalau kita mau menyadari bagaimanapun dengan alasan hak mobilitas dan sebagainya seperti yang diutarakan oleh Pak Kamil Pasha tadi, ini juga tidak bisa menjadi pembenaran. Kalau saya yang lewat di situ mungkin tidak akan ada orang yang mengerumuni saya karena memang orang jarang kenal saya. Tapi kalau Habib Rizik, saya kira itu akan dengan sendirinya beliau ini adalah magnitude gitu loh. Jadi epicentrum dari beliau ini banyak pencintanya, banyak penggemarnya, banyak pengikutnya. Artinya kerumunan seperti ini kalau memang kita mau berbicara hak mobilitas, seharusnya memang justru Habib Rizik sendiri yang berusaha menghindar kalau begitu. Tapi kita tahu kan jauh hari sebelum Habib Rizik melewati jalan itu, spanduk-spanduk itu memang sudah ada di mana-mana. Artinya ini seharusnya sudah ada early warning dari pihak Habib Rizik bahwa ini akan mengundang kerumunan mau tidak mau. Ya artinya begini loh. Ini adalah suatu kesengajaan yang kemudian seolah-olah ini menjadi sesuatu yang tidak menjadi sesuatu yang tidak penting di mata hakim dan putusannya kemudian jauh di bawah tuntutan. Ini tentu buat saya pribadi ini akan menjadi suatu presiden bagi orang lain nantinya yang akan justru menggampangkan kerumunan di kala pandemi seperti ini. Ini kan akan menjadi suatu rujukan nantinya. Nah, ini yang amat saya sayangkan dari keputusan hakim dari persoalan Megamendung ya. Saya kira begitu. Baik, kemudian jika memang tuntutan atau putusan dari majelis hakim ini lebih rendah dari jaksa, menurut Anda ini adalah faktor apa sebenarnya yang paling berpengaruh dalam vonis ini? Ya, kalau menurut saya keputusan hakim ini satu memang yang perlu kita sadari adalah Habib Rizik ini bagaimanapun masanya sangat banyak. Bisa jadi pihak hakim dari beberapa pengadilan yang terjadi di luar konteks Habib Rizik, ketika hakim mengadili suatu sosok dengan basis massa yang luar biasa, memang dia kadang-kadang bermain hati-hati. Dia bermain di wilayah aman. Tapi saya kira jaksa seharusnya tidak terima dengan putusan ini. Seharusnya banding, karena ini di bawah 2/3. Ini kan ada aturan internal yang memang seharusnya diikuti oleh kejaksaan ya untuk melakukan banding. Tapi saya kira begini, terlepas dari persoalan putusan hakim, ini kan akan menjadi rujukan kepada orang lain dalam persoalan kerumunan. Ketika kita itu kepada Habib Rizik misalnya putusan hakim ini melemah seolah-olah permisif, ini orang akan menjadi rujukan, loh Habib Rizik kok segitu putusannya, kok saya bisa lebih dari Habib Rizik dengan dakwaan yang sama. Ini kan akan menjadi jurisprudensi dan menjadi presiden yang tidak bagus buat orang lain. Saya kira begitu. Baik, artinya menjadi presiden buruk seperti yang Anda katakan. Bang Kamil setuju nanti putusan ini akan menjadi presiden buruk begitu? Ya, Mas Davi, kalau kita ikutin logika Pak Islah ini berbahaya. Karena tadi disebut kalau udah ada spanduk dulu, orangnya penting, nggak bisa keliling kemana-mana menggunakan kerumunan bahaya. Nanti bagaimana, pejabat-pejabat kita yang sudah terkenal kayak Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin, dan lain-lain, mau berkunjung ke suatu daerah, padahal dalam melaksanakan tugas negara, sudah ada spanduknya, dan ternyata menimbulkan kerumunan. Apakah salah mereka? Kan bahaya kalau nanti
logika kayak gitu bahwa orang-orang seperti itu harus dihukum. Enggak begitu. Justru dalam pertimbangan hakim sebaliknya. Karena hakim mengetahui bahwa penegakan hukum terkait prokes ini ada namanya disparitas antara satu perkara dengan perkara lain. Perkara lain di mana-mana hanya paling tinggi ya cuma didenda saja. Nah, oleh karenanya hakim menjatuhkan pidana denda saja, bukan pidana badan. Begitu yang benar tadi di pertimbangannya. Bukan dengan logika karena ini orang terkenal, siapapun bisa tahu. Jadi ya bahaya dong kalau begitu, kalau logikanya begitu. Nanti Pak Jokowi padahal mau bertugas, ya kan, menjalankan tugas negara, ada spanduknya di mana-mana, bikin keramaian seperti di Maumere, masa dipidana? Padahal itu presiden kita. Itu bahaya sekali nih logikanya Pak Islah Bahrawi ini. Baik, gitu ya. Nah, baik Pak Kamil, pasca ya. Ya, Pak Kamil, setelah adanya vonis ini, Anda punya waktu 7 hari untuk naik banding. Apakah langkah ini akan diambil? Ya, tentu nanti kita bicarakan dulu dengan Habib Rizik, ya, dengan tim penasihat hukum lain, apakah langkah hukum atau upaya hukum yang mau kita tempuh, gitu kan? Apakah nanti kita terima, kita pikir-pikir, atau kita banding, Mbak? Gitu. Tapi yang perlu nanti masyarakat ketahui terkait perkara ini, artinya perkara ini tidak sebombastis yang di awal-awal dibilang bahwa Habib Rizik menghasut, Habib Rizik merencanakan adanya kerumunan, Habib Rizik tidak mematuhi Satgas Covid yang ingin menyemprot disinfektan. Ternyata itu semua terbantahkan. Dalam putusan ini tidak terbukti Habib Rizik menghasut. Kedua, keramaian itu adalah spontanitas gitu. Walaupun hakim berbeda pendapat sedikit dengan kami bahwa ini culpa gitu ya. Jadi levelnya ini cuma level pelanggaran kecil aja. Kalaupun kami juga tetap tidak bersepakat dengan hakim menjatuhkan pelanggarannya kok ke Habib Rizik gitu kan, padahal Habib Rizik hanya lewat saja. Tapi ini levelnya pelanggaran. Nah, level pelanggaran dalam ilmu hukum ini kalau diperumpamakan sama dengan pelanggaran lalu lintas ya. Makanya walaupun di aturan undang-undang lalu lintas itu ada tindak pidana atau pidana badan, tapi hampir tidak pernah ada orang yang melanggar lalu lintas dikenakan pidana badan, hanya pidana denda saja. Nah, inilah levelnya. Ternyata perkara kita ini hanya sebatas pelanggaran yang harusnya paling maksimal dendanya adalah denda uang ya, atau denda administratif saja. Begitu kira-kira. Pak Islah, Anda sepakat bahwa ini sebenarnya hanya pelanggaran kecil saja? Ya. Ya, saya kira kalau kita berbicara tentang perspektif hukum ya, bobot apapun perspektif hukum ya tetap suatu pelanggaran. Artinya menurut ini karena Pak Islah nggak ngerti hukum pidana ya. Jadi dalam persidangan itu kita bahas dengan jaksa, kita beradu argumen apakah ini bentuk pelanggaran atau kejahatan. Nah, karena Pak Islah ini mungkin nggak ngerti ya apa maksudnya itu kejahatan atau pelanggaran, bagaimana treatment atau penitentiary terhadap kejahatan ya, dan bedanya terhadap pelanggaran yang hanya harus didenda saja. Jadi Pak Islah ngomongnya gini, disamakan semua pelanggaran dengan kejahatan, beda. Jadi masyarakat juga harus kita cerdaskan Pak Islah ya. Jadi jangan kita ngomong di luar. Baik Pak Kamil, kita berikan kesempatan kepada Pak Islah untuk menjawab. Enggak apa-apa Mbak. Jadi tapi masyarakat jangan sampai dapat baik, kita tangkap intinya. Gitu. Kita tangkap bahwa yang Anda sampaikan bahwa ini merupakan pelanggaran bukan kejahatan. Pak Islah silakan. Ya, inilah perbedaannya ya. Jika saya terus terang lebih mengutamakan adab ketika Kamil Pasa berbicara, saya tidak pernah ya Pak, adab terbesar itu adalah ketika kita harus berbicara yang benar Pak ya, itu kasih tahu ke masyarakat hal-hal yang benar. Begini bahaya Pak Kamil, kalau kita ngomong adab tapi isinya nggak benar Pak, bahaya Pak. Begini, saya sedikit pun tidak berbicara kejahatan, saya bilang ini pelanggaran. Apakah ini bukan pelanggaran? Tadi Bapak bilang pelanggaran sama aja, beda Pak, gitu loh. Ya, jadi kita cerdaskanlah masyarakat. Saya tidak berbicara kejahatan. Tentu saja saya tidak menyamakan pelanggaran dengan kejahatan. Tidak semua pelanggaran itu adalah ya, nanti rekamannya bisa dipublis lagi sama iNews tadi Pak. Itu silakan saja. Saya tidak berbicara kejahatan di sini. Saya berbicara pelanggaran kok. Ya. Ini pelanggaran peraturan. Sama kalau Anda menganalogikan dengan undang-undang lalu lintas sih sama saja. Itu pelanggaran juga dan bukan kejahatan juga. Nah, ini yang saya memang. Jadi kita sepakat ya, ini harusnya denda ya Pak. Kalau sepakat ini dengan undang-undang lalu lintas berarti ini levelnya denda saja Pak. Dalam perspektif putusan hakim ini saya menyayangkan karena jauh di bawah tuntutan. Itu yang saya bilang, artinya jaksa harusnya banding.
dengan putusan ini. Saya kira itu. Saya pikir Anda juga tahu bahwa ya ketika di bawah 2/3 jaksa itu seharusnya banding. Anda saya enggak, Pak. Baik, Banding atau tidak Pak banding Kamil itu dan harus Pak Islah. berdasarkan fakta Baik, Pak persidangan, Kamil dan Pak. Pak Ini Islah, hukum. kita tahan dulu sebentar. Ini kami baru saja mendapat informasi vonis untuk kasus Petamburan sudah dikeluarkan oleh hakim, yaitu 8 bulan penjara. Pak Kamil, saya berikan kesempatan untuk memberikan tanggapan. Ya artinya gini, Habib Rizik ini didakwakan atau dikenakan pasal 160 ya dalam dakwaan. Ternyata tidak terbukti sama sekali gitu. Kalau pasal 160 terbukti tidak mungkin pidananya adalah 8 bulan. Karena 160 itu ancamannya 5 tahun ke atas. Nah, makanya Habib Rizik ini ditahan. Nah, jadi menurut kami memang dari awal Habib Rizik ini ditahan supaya bisa tidak di luar gitu ya. Jadi dikenakan pasal 160 KUHP. Nah, bahwa Habib Rizik ini dianggap menghasut. Ternyata 160 itu tidak terbukti. Lagi-lagi membenarkan ya dalil kami penasihat hukum bahwa ini pun paling tinggi levelnya hanya pelanggaran saja. Kalaupun dihukum itu 8 bulan sangat jauh dari pasal yang didakwakan. Loh Mbak Stefani gitu loh. Baik, jadi 8 bulan menurut Anda sudah sesuai? Justru gini, kami tetap ada prinsip kami bahwa seharusnya Habib Rizik bebas, ya bebas murni. Karena apa? Dalam fakta persidangan tidak terbukti itu perbuatan Habib Rizik namanya menghasut. Kedua terkait prokes. Di situ di pasal 93 ada unsur menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Ahli-ahli kesehatan baik dari pihak pemerintah maupun dari pihak penuntut umum maupun dari pihak penasihat hukum sama-sama bilang bahwa harus ada penyelidikan epidemiologis untuk menetapkan apakah ada kedaruratan kesehatan masyarakat. Nah, dalam hal ini tidak ada penyelidikan epidemiologis. Nah, selanjutnya nih Mas, dikaitkan juga dengan pasal 10 ya, Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, bahwa yang namanya kedaruratan kesehatan masyarakat itu harus ditetapkan oleh pemerintah pusat. Ya, setelah adanya kedaruratan tersebut. Apakah ada, pertanyaan kami, penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat terkait klaster Petamburan? Kan sama-sama kita ketahui nggak ada. Jadi pasal 93 menurut kami tidak terbukti. Begitupun juga dengan pasal 16. Bagaimana mungkin Habib Rizik dengan para terdakwa ini dianggap menghalang-halangi aparat? Bahkan justru kita mengundang aparat ikut menyukseskan acara bersama-sama gitu loh. Ikut membagikan masker. Baik, terima kasih Pak Kamil. Nah, sebelum saya tutup, saya mohon saya ingin ke Pak Islah singkat saja tanggapan Anda terkait vonis 8 bulan penjara di Petamburan ini seperti apa? Ya tentu saja kalau buat saya ya dari secara perspektif hukum sekali lagi dari besar tuntutan 2 tahun kemudian vonisnya 8 bulan ini sangat mengecewakan sekali dan tentu saja saya berharap pihak kejaksaan ini harusnya juga banding. Ini kan pasal 160 ini sudah kasat mata sebenarnya dan Habib Rizik ini juga pernah dikenakan pasal yang sama pada tahun-tahun sebelumnya pada tahun 2003. Artinya begini, ini sebenarnya... Ini karena Pak Islah nggak pernah ikut persidangan, bilang kasat mata. Baik, kita akan tunggu tentunya langkah selanjutnya baik dari pihak kejaksaan maupun dari pihak Rizik Syihab apakah akan mengajukan naik banding. Sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih Pak Kamil dan Pak Islah sudah bergabung bersama kami di Ini Sore.